Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo terus melakukan waterbombing untuk memadamkan titik api di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Waterbombing kini difokuskan ke area yang sulit dijangkau petugas, tepatnya di sisi timur Blok B TPA Putri Cempo. Helikopter waterbombing mampu membawa 3 hingga 4.000 liter air untuk menyiram titik api. Waterbombing jadi cara yang paling efektif dan juga aman untuk memadamkan titik api di TPA Putri Cempo yang muncul sejak Sabtu 16 September. TPA Putri Cempo jadi salah satu dari 5 tempat pembuangan akhir yang terbakar di wilayah Jawa Tengah. Beberapa kali ya pantauan awal sih efektif sih, karena memang cepat. Dan yang paling penting tidak membahayakan personil. Kalau pakai personil kan cukup membahayakan untuk personilnya, karena posisinya cukup rawan. Jadi setiap disapu air tadi ada sedikit rontokan juga. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho saat ini sudah punya laporan lebih lengkap langsung dari Solo, Jawa Tengah. Widi, jadi bagaimana upaya pemadaman api lewat waterbombing yang dilakukan, terutama juga hari ini, apakah berhasil memadamkan semua titik api? Ya, Pak sekali saudara-saudara, selamat siang. Memang hingga siang hari ini api masih terlihat, terutama asap di sisi timur dari Blok B TPA Putri Cempo ini. Dan kemarin baru dilakukan satu sorti sekitar 3 jam penyiraman dari udara dengan helikopter dari BNPB, namun cara itu belum efektif untuk hari pertama karena memang malam harinya masih muncul titik-titik api lagi di sisi timur dari TPA Putri Cempo ini. Namun hari ini dilanjutkan untuk waterbombing sejak pagi hingga sore direncanakan, dan 1 unit helikopter dari BNPB bolak-balik mengambil air dan menyiramkan ke sisi timur Putri Cempo dengan 1 kali penyiraman bisa sampai 3.000 liter atau 3 ton. Nah, air ini diambil dari Bengawan Solo yang berada tidak jauh dari TPA Putri Cempo, dan sampai saat ini jika kita melihat di belakang saya ini masih ada kepulan asap putih. Artinya masih ada bara yang tersembunyi di dalam tumpukan sampah yang belum padam sepenuhnya. Inilah yang menjadi concern atau fokus dari tim pemadaman saat ini. Karena jika asap putih ini masih muncul berarti ada kemungkinan api akan membara lagi. Dan situasi dan cuaca panas di sini sangat mendukung kebakaran ini merembet dan terus berlanjut. Inilah yang tidak diinginkan oleh tim pemadam sehingga mereka melakukan waterbombing, sementara tim darat dari sisi bawah melakukan penyemprotan di sekitar lokasi agar api tidak keluar dari Blok B yang memiliki luas 2 hektar ini. Dan hingga kemarin dan saat ini juga api ataupun asap muncul dari sisi timur dan utara dari Blok B Putri Cempo ini, yang artinya masih harus memerlukan usaha lebih dari tim pemadam untuk memadamkan api di sini. Karena ditakutkan apabila tidak kontinu atau tidak berkelanjutan, maka pemadaman ini akan sia-sia karena penyemprotan harus dilakukan secara terus-menerus. Mengingat sampah ini sudah tumpukan lama dan memiliki kandungan gas metan yang cukup tinggi di dalamnya. Sehingga dikhawatirkan apabila api belum padam sepenuhnya, maka api akan muncul dan juga bisa menimbulkan ledakan ataupun letupan-letupan yang bisa menimbulkan kebakaran lebih besar. Pak Skalis. Nah Widi, ini kan sampai sekarang berarti hampir 1 pekan TPA terbakar. Ini apakah masih mengganggu aktivitas penanganan sampah di Solo? Ya Pak Skalis, untuk penanganan sampah sendiri sebenarnya tidak terlalu terganggu karena memang di sini di Putri Cempo ini terdiri dari berblok-blok ya. Ada Blok A, Blok B, dan yang terbakarnya adalah Blok B. Sementara untuk penanganan sampah masih bisa dilakukan di blok lain. Namun memang dari petugas TPA Putri Cempo dan juga Dinas Lingkungan Hidup membatasi aktivitas pemulung, terutama di wilayah dekat-dekat dengan Blok B, karena mereka berada tepat di jalur masuk di mana itu digunakan untuk keluar masuk dari mobil pemadam kebakaran, dan sangat berbahaya apabila ada aktivitas orang di sekitar lokasi tersebut. Untuk penanganan sampah tersendiri masih berlangsung seperti biasa, sampah dari Kota Solo diangkut menuju ke Blok A dan juga di blok lain yang ada di TPA Putri Cempo untuk kemudian diolah. Karena memang sampah-sampah di sini dikeringkan untuk nantinya digunakan sebagai bahan di pembangkit listrik tenaga sampah yang akan beroperasi mulai bulan Oktober mendatang. Sehingga apabila kebakaran ini tidak segera tertangani, dikhawatirkan operasional PLTSA tersebut terganggu. Karena itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, juga sudah menetapkan bahwa ini adalah tanggap darurat. Artinya karena ada PLTSA di sini maka harus padamkan sedini mungkin, sesegera mungkin, dan setuntas mungkin. Sekali.
Baik, terima kasih. Windy Nugroho melaporkan langsung dari TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah.